Hai Sobat BRC, kembali lagi dengan kami BRC Trip. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini, kami akan mengajak kalian berjalan-jalan dan berkeliling ke destinasi wisata baru yang ada di Surabaya Timur. Mau tahu apa saja dan bagaimana keseruannya? Ayo ikuti kami, let's go! 1. Taman Bineka. Di Kota Pahlawan kini hadir destinasi wisata edukatif terbaru yang tak hanya menyuguhkan suasana rekreatif, tetapi juga syarat nilai kebangsaan. Lokasi Taman Bineka terletak di Jalan Mendokan Keputih nomor 29 Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Taman yang diresmikan pada 20 Mei 2025 ini dibangun atas inisiatif Dr. Hana Amalia Vandayani, pendiri Yayasan Pondok Kasih yang akrab disapa Mama Hana. Taman Bineka ini menjadi ruang publik yang menghadirkan harmoni dalam keberagaman, memotret wajah Indonesia melalui miniatur budaya, rumah adat, hingga rumah ibadah dari berbagai agama. Tempat ini menjadi simbol nyata semangat toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai wisata keluarga yang menyenangkan. Taman ini tak pernah sepi pengunjung, baik anak-anak, pelajar, hingga orang dewasa datang untuk belajar sekaligus menikmati nuansa keberagaman. Sekilas, konsepnya hampir sama dengan Taman Mini Indonesia Indah, namun dalam skala yang lebih kompak dan interaktif. Di sini, pengunjung bisa menjelajahi miniatur rumah adat dari berbagai daerah, rumah ibadah dari 7 agama resmi di Indonesia, serta mengikuti aktivitas edukatif lainnya. Taman Bineka merupakan wujud nyata nilai-nilai Pancasila sebagai Indonesia kecil di mana agama, budaya, dan pertanian perkotaan bersatu dalam harmoni. Fasilitas yang disediakan sangat beragam dan mendukung nilai-nilai edukatif mulai dari Taman Nusantara, Pustaka Lintas Agama, Cafe and Eatery, Executive Lounge, Urban Farming, hingga amphitheater. Setibanya di area taman, pengunjung akan langsung disambut rumah adat khas Sulawesi Utara. Total terdapat 9 rumah adat dari berbagai provinsi seperti Sumatera Barat, Maluku, NTT, Papua, Kalimantan, hingga Bali. Setiap rumah adat dilengkapi dengan papan informasi berisi penjelasan tentang makna filosofis dan latar budayanya, sehingga menambah wawasan para pengunjung. Keistimewaan lain dari taman ini adalah adanya miniatur rumah ibadah dari 6 agama yang diakui di Indonesia: agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap rumah ibadah juga dilengkapi pustaka kecil berisi informasi dasar seputar ajaran dan praktik ibadah agama tersebut. Konsep edukatif lainnya adalah urban farming. Di area ini, pengunjung bisa melihat langsung praktik budidaya tanaman hidroponik, belajar tentang pertanian berkelanjutan, hingga membawa pulang hasil panen berupa sayuran segar bebas pestisida. Taman Bineka NCC buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore. Selama masa soft opening hingga 31 Juli 2025, pengunjung bisa masuk secara gratis. Bahkan ada voucher senilai 10.000 untuk ditukarkan dengan makanan atau minuman di kafe taman. Setelah masa promosi selesai, tiket masuk juga tetap terjangkau, hanya berkisar 15.000 sampai 20.000. Ada satu tambahan lagi, bagi pengunjung yang berulang tahun di bulan Januari,
masuk taman edukatif ini digratiskan. Dua, Pak Shanghai Pakuwon City Mall. Pak Shanghai merupakan wisata kuliner bernuansa Tiongkok di Surabaya. Pak Shanghai merupakan inovasi destinasi wisata yang menarik perhatian warga dan wisatawan. Surabaya memiliki magnet baru di sektor wisata kuliner dan budaya bertema oriental yang diberi nama Pak Shanghai. Tempat ini resmi dibuka pada tanggal 2 Juli 2025. Pak Shanghai membawa pengunjung merasakan nuansa khas negeri tirai bambu tanpa harus terbang jauh ke luar negeri, dengan konsep imersif dan atmosfer yang autentik. Tempat ini menyuguhkan pengalaman jalan-jalan ala kota Shanghai tempo dulu hingga modern, lengkap dengan sentuhan budaya, kuliner, hingga hiburan khas Tiongkok. Lokasinya yang mudah diakses menjadi nilai tambah tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana oriental dengan kenyamanan fasilitas kota metropolitan. Akses jalan yang baik dan area parkir yang luas menjadikan tempat ini ideal untuk dikunjungi. Begitu memasuki area Pak Shanghai, pengunjung langsung disambut suasana tematik yang kuat. Dominasi warna merah, lampion-lampion menggantung, serta arsitektur khas Tiongkok kuno menciptakan suasana imersif yang seolah membawa kita masuk ke dalam film klasik Mandarin. Di sini terdapat berbagai spot foto ikonik yang dirancang estetik dan sangat fotogenik. Beberapa di antaranya adalah Gate of Prosperity, Gate of Dragon, hingga pagoda setinggi 38 meter yang menjadi landmark utama taman ini. Menariknya, sekitar 70% kuliner di sini mengusung konsep no pork no lard, sehingga ramah untuk pengunjung muslim. Area makannya pun nyaman dan tematik, memadukan unsur modern dan oriental dalam satu ruang yang bersih dan tertata. Beberapa tenan ternama yang ikut serta antara lain Shiyu Kitchen, Little Bai Dumpling, hingga Shanghai Milk Tea Corner yang ramai dikunjungi sejak hari pertama dibuka. Pengunjung bisa bersantai sambil menikmati sajian khas dengan harga yang cukup terjangkau. Tak hanya soal makan dan foto, Pak Shanghai juga menghadirkan pertunjukan live musik bernuansa Asia Timur, hingga kompetisi mahjong yang seru dan menghibur. Pada malam akhir pekan, khususnya hari Sabtu malam, tersedia atraksi kembang api yang spektakuler dan sayang untuk dilewatkan. Pak Shanghai buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Menariknya, untuk masuk ke kawasan ini tidak dikenakan biaya alias gratis, sehingga cocok menjadi pilihan destinasi rekreasi yang ramah di kantong. Namun, pengunjung tetap disarankan datang lebih awal pada akhir pekan untuk menghindari antrian panjang, terutama di area kuliner. Sekian dulu Sobat BRC. Ikuti perjalanan kami selanjutnya ya. Bye-bye.